Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masalah mengenai pH tanah. Jadi pH tanah berapa yang baik untuk tanaman. Jadi biasanya ada orang yang mengatakan kalau pH yang bagus itu 6 sampai 7. Nah, di sini ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, zinc, dan seterusnya. Nah, di sini ada pH tanah mulai dari 5,0 sampai 5,1. Nah, di pH tanah 5,0 nitrogen tidak akan bisa diserap oleh tanah sama sekali. Jadi percuma jika dipupuk nitrogen, NPK nitrogennya tidak akan bisa terserap jika pH tanah 5,0. Begitu juga dengan fosfor. Dengan pH tanah 5,0 dia tidak akan terserap sampai di 5,5. Jadi 5,0 sampai 5,5 pH tanah fosfor tidak bisa diserap oleh tanah. Jadi hanya terbuang sia-sia, sama sekali tidak bisa diserap oleh tanah. Kemudian kalium juga. Kalium sama sekali tidak bisa diserap oleh tanah dari pH 5,0 sampai 5,5. Jadi percuma Anda memupuk. Biasanya ada yang memupuk rutin, tapi mereka tidak memperhatikan pH tanahnya atau tidak mengetahui sama sekali pH tanah yang di rumah mereka berapa. Itulah fungsinya kita memiliki pH meter. Jadi sangat-sangat berguna untuk pH meter. Hal sepele tapi sangat berguna. Jika kita memiliki pH tanah 5,0 dan melakukan pemupukan NPK, ini hanya akan buang-buang dana saja. Jadi nutrisinya tidak akan terpenuhi, yang bisa menyebabkan pohon anggur stagnan. Terus magnesium di pH 5,0 sampai 6,4 itu tidak bisa diserap. Jadi 5,0 sampai 6,4 itu tidak bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi hanya akan terbuang sia-sia juga. Ini magnesium. Begitu juga dengan kalsium. Di pH 5,0 sampai 6,4 ini hanya akan terbuang. Jadi sangat-sangat dibutuhkan alat pH meter di rumah. Setiap melakukan pemupukan harus dicek dulu berapa sih pH-nya. Kemudian zinc dan besi. Zinc dan besi ini bisa diserap. Di pH 5,0, jadi dia aman. Di pH berapapun dia bisa terserap, kecuali di pH 6,6. Di pH 6,6 besi ini terserap sedikit. Jadi tombol tanda titik di tengah ini adalah terserap oleh tanah, tapi hanya sedikit, tidak semua. Yang kosong itu terserap semua. Kemudian lanjut ke sulfur atau belerang. Di sulfur ini dari pH 5,0 sampai 5,5 juga tidak bisa diserap oleh tanah. Jadi hanya terbuang sia-sia. Kemudian mangan dan boron di pH 5,0 dia tidak bisa diserap di 5,0. Kemudian tembaga ini bisa diserap semua, jadi tidak masalah. Ini molybde ini tidak usah, karena dia tidak terlalu dibutuhkan. Nah, kolom ini adalah kolom kode kalau tanaman itu tidak bisa menyerap unsur hara yang kita berikan.
kode yang seperti ini, titik di tengah, dia bisa diserap tapi hanya sedikit. Kemudian kolong yang kosong bisa diserap sempurna. Nah, kita lihat di nitrogen. Nitrogen 5,0 dia tidak bisa diserap. Tapi di 5,1 sampai 5,9 dia bisa diserap oleh tanah, oleh tumbuhan, tapi dalam jumlah sedikit. Dia bisa diserap di 6,0 sampai 7,8 sampai 7,8. Jadi nitrogen 6,0 sampai 7,8 dia bisa diserap sempurna. Kemudian di fosfor di 5,6 sampai 5,9 dia hanya bisa diserap sedikit. Jadi pH 5,6 untuk fosfor sampai 5,9 dia hanya bisa diserap sedikit oleh tanah. Selebihnya terbuang sia-sia. Kemudian di 6,0 sampai 7,5 ini bisa diserap sempurna. Bisa diserap sempurna. Jadi di 6,0 sampai 7,5 untuk fosfor. Sedangkan kalium sama di 5,6 sampai 5,9 dia hanya bisa diserap sedikit oleh tanah dan tumbuhan. Selebihnya itu sampai di 7,8 sampai di 7,8 dia bisa diserap sempurna. Jadi 6,0 sampai 7,8 untuk kalium dia bisa diserap sempurna. Jadi sangat dibutuhkan pengecekan pH tanah. Jika pH tanah Anda di luar range dari ini, di luar dari range tabel ini, silakan dinaikkan dulu pH-nya sebelum dilakukan pemupukan karena hanya akan terbuang sia-sia. Kemudian magnesium dan kalsium ini sama, di pH 6,5 dia bisa terserap sempurna sampai di 7,8. Magnesium dan kalsium. Terus zinc di pH 5,0 sudah bisa terserap sempurna sampai di pH 7,1. Zinc di pH 7,1 ini hanya terserap sedikit sampai 7,4. Selebihnya tidak bisa diserap untuk zinc. Kemudian besi sampai 6,5 bisa diserap. Kemudian di 6,6 sampai 7,8 dia hanya diserap sedikit oleh tanah dan tumbuhan. Kemudian sulfur atau belerang di pH 5,6 dia hanya terserap sedikit sampai di pH 5,9. Nah, bagusnya di pH 6,0 sampai 7,8 dia bagus bisa terserap. Jadi yang kode titik ini dia hanya terserap sedikit. Yang garis ini kolom saya tandai garis-garis hitam ini nggak bisa diserap sama sekali. Kemudian yang kosong itu bisa diserap sempurna. Kemudian mangan di 5,0 dia tidak bisa diserap. Kemudian di 5,1 sampai 5,4 dia hanya terserap sedikit, jadi hanya terbuang juga. Bagusnya di 6,0 dan seterusnya sampai 7,8 untuk mangan. Nah, kemudian boron, ini boron penting juga. Boron ini dia hanya di 5,0. Selebihnya dia bisa diserap tanaman di 5,1
sampai di 7,5 sampai di 7,0 untuk boron. Untuk boron sampai di 7,0. Nah, selebihnya ini hanya diserap sedikit. Hanya diserap sedikit oleh tanaman. Kemudian tembaga dari 5,0 dia bisa diserap sempurna sampai di 7,5. Jadi 7,6 dia hanya diserap sedikit sampai di 7,9. Kemudian molybden ini enggak usah. Jadi inilah fungsinya kita mengecek pH tanah sebelum melakukan pemupukan. Biasanya di grup-grup itu, di grup anggur, budidaya anggur, banyak yang komplain. Katanya mereka sudah melakukan pemupukan sesuai yang disarankan, tapi mereka cuma asal pupuk. Mereka langsung pupuk tanpa memperhatikan pH tanah ini. Jadi hasilnya apa? Jika pH-nya 5, semua terbuang sia-sia. Jadi pH yang bagus itu di 6,0 MPK terserap semua. Paling utama MPK 6,0 sampai 7,0 paling umum terserap. Selebihnya hanya pelengkap. Magnesium di 6,5 mulai, dan kalsium sampai di 7,8 dia terserap. Jadi sangat-sangat penting memiliki pH tanah, alat pH meter. Jika kita hanya asal memupuk, tidak ada gunanya. Ada yang bilang pohon anggurnya stagnan, tapi sudah rutin dipupuk NPK 16-16. Ya, kemungkinan pH-nya di 5,0. Jadi pemupukannya tidak akan terserap di 5,0 atau sampai di 5,9. Semua percuma saja. Di 5,1 sampai 5,9 hanya diserap sedikit. Untuk NPK ini paling penting diperhatikan, ini paling fungsi utamanya. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan, saya ingatkan lagi untuk mengecek berapa pH tanah Anda. Jika pH-nya rendah, silakan dinaikkan dulu beberapa hari menggunakan kapur dolomit. Nanti kapur dolomit itu pun nggak asal-asal memberikan, jadi ada takaran tersendiri untuk dinaikkan berapa pH-nya. Umpama naikkan 1 pH, ada ukuran tersendiri berdasarkan luas tanah. Nanti saya akan buat di video selanjutnya. Jadi untuk saat ini pH tanah dulu, setelah itu baru cara menaikkan pH tanah, ada rumusnya sendiri. Sekian, terima kasih, semoga video ini bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.